这东西要给他的灵力非常狂暴，一般人吸收火神石。雪月山有几个半神之境的废物，没有完成。林兰，是的，派了一失败，跟他无关。今天，跟你们拼了！抹去了记忆。怎么不还手？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series Wonderland season yang kelima. Pada episode minggu kemarin, Fan Yin akhirnya menyadari bahwa dalam pertarungan ini, Xingyun sangat berperan besar karena memiliki darah dewa. Jadi, ia pun langsung saja menyerangnya untuk mendapatkan darah dewanya. Setelah berhasil mendapatkan tujuannya, ia pun pergi dan meninggalkan pasukan Dharma. Tentu saja hal ini membuat mereka sangat kesal dan berjanji untuk menghabisi Fan Yin. Menyadari mereka akan kalah, jadi pasukan Dharma memutuskan untuk kembali. Namun Xingyun dan yang lainnya tidak akan membiarkan hal itu. Alhasil hanya ada satu saja yang berhasil pergi dari tempat ini. Tapi Fan Yin sudah menunggu kedatangannya, karena dia tidak ingin kejadian hal ini diketahui oleh Jutian. Orang ini berusaha untuk memberikan ancaman kepadanya. Andai saja hal ini diketahui, maka dia yakin Jutian akan menghapus keberadaan dari Fan Yin. Tapi Fan Yin sama sekali tidak peduli karena sekarang dia tidak takut kepadanya. Sinol kembali kepada Xingyun, yang mana mereka telah kembali ke Gunung Xuanyu. Baru saja tiba, entah mengapa Xingyun mulai merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Yan kan penasaran sebenarnya apa yang sedang dia lamunkan. Xingyun memberitahu bahwa dirinya ini merasa Suyun sedang melihat dirinya. Mendengar hal itu membuat Yan Ran sedikit cemburu. Namun ia meminta Xingyun untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Apalagi dia tahu sejak Suyun pergi, Denny terus saja memikirkannya. Xingyun paham dan mungkin tadi itu hanyalah perasaannya saja. Apalagi mereka sudah tahu saat ini Suyun telah kehilangan ingatannya. Jadi Yan Ran pun mengajaknya untuk membantu Suyun memulihkan ingatannya, supaya dia itu bisa tahu siapa mereka. Yan Ran tidak peduli keputusan apa yang akan Xingyun buat, karena kemanapun dia pergi, Denny akan tetap bersamanya. Xingyun berterima kasih karena Yan Ran selalu berada di sisinya. Yan Ran tahu betul bahwa dia itu memiliki begitu banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Jadi meskipun kehadirannya tidak terlalu banyak membantu Xingyun, namun ia berharap setidaknya kehadirannya itu bisa membuat Xingyun bahagia. Karena bagaimanapun ini sudah cukup baginya. 你在看什么？就好像雪云她星云失去了记忆，我们一定要帮。不管你做什么样的决定，不管你内心里有很多的痛，谢谢你。但希望我的存在。 Tidak ingin terus membicarakan hal ini, di sini Yan Ran pun menanyakan apakah dia memiliki cara agar kultivasinya bisa meningkat. Apalagi Suandar maupun Xingyun sudah melewati ujian petaka surgawi. Jadi tentunya kekuatan mereka sudah jauh berkembang daripada dirinya. Karena bagaimanapun, Denny juga saat ingin membantu Xingyun. Xingyun menenangkannya karena kultivasi yang Yan Ran miliki sudah jauh lebih cepat daripada orang lain. Jadi Denny tidak perlu merasa khawatir. Tapi entah mengapa Yan Ran ini masih merasa kurang. Sebenarnya Diju sudah memberikannya metode kultivasi. Namun saat ini dirinya masih belum bisa memahami itu semua. Xingyun sudah tahu tentang hal itu. Meskipun metode ini tidak membantu meningkatkan kultivasinya, namun itu merupakan teknik melarikan diri yang sangat bagus. Jadi di saat Yan Ran bisa memahaminya, ia akan bisa melarikan diri dengan mudah, bahkan di hadapan seseorang master yang hampir menjadi dewa. Sayangnya teknik misterius ini tidak mudah untuk digunakan. Jadi berharap agar Yan Ran bisa melatihnya secara perlahan-lahan. Mengetahui hal ini membuat Yan Ran sangat senang. Karena di saat Xingyun dalam bahaya, Denny akan datang untuk membantunya. Xingyun pun mengajak mereka untuk pergi karena mereka harus menemukan lebih banyak batu roh dan harta roh untuk meningkatkan kekuatan Suandar. Jika dia menjadi lebih kuat, maka tentunya hal ini akan sangat berguna dalam pertarungan nanti.
Dan di saat Swander mengalami ujian petaka lagi, mereka ini bisa memanfaatkan hal itu untuk kembali menyerap kekuatannya. Xion yakin hal ini akan membuat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Shino berpindah ke istana Gunung Xuanyu, yang mana sayang sekali tidak ada satupun harta dan batu roh yang bisa Su berikan. Karena semua harta gunung sudah ia berikan kepada Swander. Yuyin meminta untuk tidak menyalahkan Su, karena bagaimanapun harta Gunung Xuanyu tidak sebanyak yang mereka kira. Dan semua ini benar-benar sudah habis. Xion berterima kasih atas bantuan gurunya. Sebenarnya ia ini sudah tahu Gunung Xuanyu tidak memiliki batu roh lagi. Jadi tujuannya kemari ada ingin menanyakan apakah Su tahu bagaimana cara dia untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Karena jika kultivasi Swander meningkat, maka hal ini juga akan sangat bagus untuk mereka. Sayangnya Su juga tidak memiliki cara apapun. Seketika saja Yan akan mendapatkan ide yang bagus. Berhubung saat ini mereka sudah tidak memiliki apapun, jadi mengapa mereka tidak mengambil harta dari tempat yang lain? Apalagi dia yakin Gunung Swander memiliki banyak musuh dan Jutian juga memiliki banyak bawahan. Maka karena itulah ia yakin mereka memiliki begitu banyak harta. Yan kan tidak habis pikir mengapa Xingyun tidak memikirkan cara ini. Padahal dia ini terkenal cukup licik. Sebenarnya Xingyun sudah tidak ingin melakukan hal itu, karena dia menganggap hal ini terlalu memalukan. Sentak saja hal itu membuat Yan Ran kesal. 这些天，出灵石来了，高灵石。绝月山应该有很多敌人吧，有很多灵石，想不到办法的时候。要这么无耻的方法行吗？ Di sisi lain, guru Diju ini mengeluarkan ledakan energi yang sangat kuat. Bahkan hal ini sampai ke istana. Su pun menjadi sangat penasaran sebenarnya formasi apa yang digunakan oleh Diju. Bahkan dia ini sama sekali tidak mengetahui misteri di dalam formasinya. Xingyun tahu saat ini gurunya sedang menarik kekuatan alam. Namun ia juga tidak tahu formasi apa yang dia gunakan. 什么阵法？其中的玄公参造化，他施展的阵法。 Berhubung energi yang dihasilkan sangat kuat, membuat Yuyin merasa ini sangat mirip dengan formasi pengumpulan spiritual. Tapi Su tidak berpikiran seperti itu, karena energi alam ini terhubung dengan energi naga di nadi bumi, yang sepertinya formasi ini tidak semudah yang mereka kira. Su merasa sangat terpukau karena kultivasi Diju sudah di luar pemikirannya. Di sini, Xingyun dan yang lainnya berencana untuk pergi keluar. Su paham dan hanya meminta mereka untuk selalu berhati-hati, karena bagaimanapun keselamatan mereka lah yang jauh lebih penting. Shino berpindah ke sebuah tempat yang mana terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi beberapa saat kemudian perjalanan mereka harus terhenti oleh kedatangan seseorang. Tentu saja hal ini membuat mereka kebingungan siapa orang-orang ini dan sebenarnya apa tujuan mereka. Pria ini memberitahu bahwa mereka berada langsung di bawah perintah Jutian dan sekaligus murid dari Gunung Longyin. Berhubung mereka ini telah masuk ke dalam wilayah mereka, maka dia meminta orang-orang ini untuk menyerahkan semua harta dan batu roh yang mereka miliki. Jika mereka tidak mau melakukan hal itu, maka ia akan menghabisi nyawa mereka. Orang-orang ini merasa aneh karena Gunung Longyin berada 300 mil dari tempat ini. Jadi bagaimana bisa ia mengakui tempat ini menjadi wilayah mereka? Tentu saja hal itu tidak begitu wajar. 山的弟子，此事都留下，可以放你们。你们不乖乖听命的话，300余里，怎么可能是龙山的弟子？ Perkataannya sama sekali tidak didengarkan. Dan karena mereka terus saja bersikap tidak sopan kepadanya, maka bisa saja nyawa mereka tidak diampuni. Mendengar hal itu, tentu mereka tidak ingin diam saja dan akan memberikan perlawanan. Pria ini kembali mentertawakan hal itu karena dia tahu kekuatan yang mereka miliki masih jauh berada di bawahnya. Setelah dia menunjukkan kekuatannya, orang-orang ini pun sadar bahwa di hadapan mereka ada peri venerable. Jadi tidak mungkin bisa mereka hadapi. Pada akhirnya mereka pun menyerah dan berjanji akan menyerahkan semua harta dan batu roh yang mereka miliki. Tapi sayangnya peri ini sudah tidak tertarik lagi dengan hal itu, karena dia akan sangat senang jika melihat mereka menderita. Di saat mereka mau menyerang, untuk saja Xingyun dan teman-temannya datang untuk menghadapi orang-orang Gunung Longyin. 大哥，他是仙尊境界的宝物和灵石，你们可以放我。我还能放你一个？老子后悔了。
Melihat kekuatan yang mereka miliki benar-benar membuat semua orang terkejut. Apalagi mereka tahu bahwa gadis ini berada di ranah Raja Peri. Yan Kan tidak ada niatan untuk memberitahukan siapa namanya, karena dia itu hanya tertarik dengan harta dan batu roh mereka saja. Jika mereka menolak, maka ia ini akan menghabisi mereka. Mendengar hal itu membuat mereka ketakutan dan berusaha untuk menjelaskan bahwa mereka adalah murid dari Gunung Longyin. Padahal mereka ini baru saja bertemu, tapi kenapa gadis ini ingin menghabisinya? Yan Kan sama sekali tidak peduli dengan perkataannya. Ia memberitahu bahwa ini adalah batas dari gunung tak terbatas. Jadi jika mereka ingin pergi, harus meninggalkan hak dan roh mereka ke dalam cincin penyimpanan. Mengetahui hal itu malah membuat mereka senang. Karena bagaimanapun, Gunung Longyin dan Gunung Tanpa Batas ada sekutu di bawah perintah Jutian. Dia berharap agar gadis ini mengampuninya. Namun, Yan Kan tetap tidak peduli dan langsung saja mengancamnya. Apalagi saat ini, dia sedang kekurangan uang untuk belanja. Ia pun memberikan dua pilihan, yakni menyerahkannya sendiri atau diambil secara paksa. Karena ketakutan, ia pun akhirnya memberikan semua barang-barangnya ke dalam cincin penyimpanan. Di saat mereka ingin pergi, Yan Kan menghentikan mereka karena dia masih menginginkan sesuatu, yang mana itu ada pedang mereka. Murid Gunung Longyin merasa ini sudah terlalu berlebihan. Terlebih lagi, pedang yang mereka gunakan adalah milik tetuanya. Yan Kan tidak peduli dan langsung saja menyerangnya. 你们究竟是自己这是我所有的东西了，请前辈放我们一条生路。站住！这剑是我。想跑的，一个都别想。 Kedua temannya yang berusaha untuk melarikan diri dengan mudah dihentikan oleh Xingyun dan Suander. Merasakan kekuatan mereka secara langsung benar-benar menyadarkan mereka. Karena bagaimanapun, kedua orang ini adalah master di alam abadi. Yan Kan membenarkan hal itu dan meminta mereka untuk segera pergi. Mereka yang tidak terima telah dipermalukan berencana untuk melaporkan hal ini kepada tetuanya agar diketahui oleh master tertinggi Jutian. Yan Kan sangat senang karena hari ini mereka panen cukup banyak harta. Melihat apa yang telah terjadi membuat orang-orang di belakang mereka ketakutan. Jadi untuk bertahan hidup mereka akan memberikan semua harta yang mereka miliki. Tapi Xingyun meminta mereka untuk pergi, apalagi dia tidak tertarik dengan harta yang mereka miliki. Karena bagaimanapun mereka bukanlah seorang pencuri. Sebenarnya mereka masih belum percaya dengan perkataan Xingyun. Karena jika mereka bukan perampok, lalu apa? Suander merasa cukup kesal karena seharusnya orang-orang ini berterima kasih kepada mereka dan bukan menyebut mereka sebagai para pencuri. Tidak ingin membuat mereka marah, orang-orang ini pun segera meminta maaf. Dan karena Suander meminta mereka untuk pergi, jadi mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di sini Xingyun membuka cincin penyimpanan yang baru saja mereka dapatkan. Ternyata ada begitu banyak mutiara dan batu roh yang mereka dapatkan. Xingyun pun meminta Suander untuk memakan semua harta ini. 刚刚我们可是帮你们把强盗打跑。前辈谅解，谢谢前辈，谢谢前辈。玄儿，还有仙界，全都吸收了吧？ Di saat Suander memproses makanannya, Yan Kan pun ingin melihat apa saja yang berada di dalam cincin penyimpanannya. Ia menemukan sesuatu yang begitu asing baginya. Sedangkan Xingyun tahu itu adalah lempengan formasi Xuan Tian. Dengan menyalurkan sedikit kekuatan spiritual mereka, maka formasi Xuan Tian akan membentuk sebuah formasi pelindung yang cukup kuat. Harta ini tergolong sangat bagus jika digunakan di kondisi tertentu. Yan Kan meminta Xingyun untuk menggunakannya. Tapi Xingyun menyarankan Yan Kanlah yang menyimpannya, karena dia tahu nantinya Yan Kan akan sangat membutuhkan hal itu. Xingyun memintanya untuk tetap di sini sambil menjaga Suander. Yan Kan paham dan dia ingin mencari barang-barang apa saja yang berada di dalam penyimpanan. Di saat Yan Kan menggaca, dia ini sama sekali tidak menemukan barang yang bagus. Untung saja barang-barang ini masih bisa diserap oleh Suander, jadi tak terbuang sia-sia. 是好东西，不过找找里面还有什么东西。 Setelah terus-terusan menggacha barang yang ampas, akhirnya Yan Kan pun mendapatkan item epic, yang mana ini merupakan batu vulkan. Xingyun sempat terkejut karena bagaimanapun batu ini sangatlah langka. Namun sayangnya kekuatan yang terkandung di dalam batu itu sangatlah ganas. Tidak mungkin bagi orang biasa bisa menggunakannya. Ia yakin batu ini pasti berasal dari pemilik cincin yang sebenarnya.
Berhubung Swander telah memiliki tubuh dewa, jadi pastinya dia dapat menyerap batu dewa api. Benar saja, seketika saja kekuatan Swander pun meningkat dengan cukup besar. 这东西要给他的灵力非常狂暴，一般人吸收火神石。 Xingyun merasa sangat beruntung karena mereka mendapatkan barang yang sangat bagus. Apalagi satu batu dewa sebanding dengan puluhan ribu batu roh. Berhubung mereka akan pergi ke tempat lain, jadi untuk sementara waktu, Xingyun memutuskan untuk beristirahat dulu. Xingyun berpindah kepada orang-orang yang sedang melakukan pertarungan dengan seekor naga api. Mereka yang tahu naga ini sedang kelelahan berusaha keras untuk segera menghabisinya. Pada akhirnya, ada salah satu dari mereka yang berhasil mengenai naga itu. Pertarungan mereka dirasakan langsung oleh Xingyun. Ia pun mengajak teman-temannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kembali ke pertarungan, yang mana naga ini berhasil dihabisi oleh Lin Meng. Para murid langsung saja memuji kehebatan yang dia miliki. Bahkan di antara para generasi muda, tidak ada yang sebanding dengan kekuatannya. Sayangnya, momen itu dirusak oleh perkataan seorang pria yang mengatakan bahwa para murid wanita terbaik telah dibawa oleh Jutian. Jadi sayang sekali Lin Meng tidak dibawa karena dia adalah seorang laki-laki. Perkataannya itu segera dihentikan karena Lin Meng tidak ingin mendengarkan nama Jutian. Lin Meng segera meminta teman-temannya untuk menurunkan kristal naga pada tubuh naga ini. Sepertinya kristal itu sangat berharga untuk mereka. Mioshu merasa dengan kristal itu akan membuat kultivasi Lin Meng meningkat dengan sangat pesat. Tapi ia berharap agar tidak melupakan bantuan juniornya. Lin Meng paham dan tidak mungkin bagi dia melupakan bantuan mereka. Jadi setelah dia kembali ke sekte, dirinya akan meminta untuk mengajarkan mereka teknik rahasia 1000 salju. Hal ini membuat Mioshu senang. 烛龙的龙晶取下来。有这块烛龙龙晶，你忘了提携一下师妹啊？待我回到宗门，一定。那师妹就谢谢您。 Nah, di saat Xingyun tiba, Lin Meng pun penasaran siapa yang telah datang kemari. Xingyun yang masih menyamar menjadi murid Gunung Longyin meminta para murid Gunung Uji untuk pergi. Karena bagaimanapun ini masih berada di wilayah mereka. Apalagi orang-orang Gunung Uji malah berburu naga. Melihat wajah terkejut mereka malah membuat Xingyun kebingungan apakah perkataan itu ada yang salah. Lin Meng kesal karena Xingyun sangat berani berbohong kepadanya. Apalagi tempat ini berada 1000 mil dari Gunung Longyin. Sedangkan untuk Gunung Uji hanya sekitar 200 mil saja. Jadi bagaimana bisa Xingyun mengatakan ini adalah wilayah dari Gunung Longyin? Ia menjadi sangat kesal karena mereka sangat berani meremehkan Gunung Uji. Yan kan paham sepertinya perkataan Xingyun tadi sedikit sombong. Namun Xingyun tidak berhenti dan tetap memberitahu bahwa ini adalah wilayah dari Gunung Longyin. Jadi jika ingin pergi, mereka harus menyerahkan semua harta mereka. Tapi jika tidak, maka diberi janji mereka semua tidak akan pergi hidup-hidup. 山的地界，这里距离龙印山是，有什么不对吗？你说这是你们龙印山？就是我龙印山的地界公路，否则的话， Mioshu sangat meremehkan kekuatan Xingyun. Tidak hanya dia, namun Lin Meng juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ia tidak menduga orang-orang Gunung Longyin sangat berani sombong di hadapan mereka yang adalah murid Gunung Uji. Tidak ingin banyak bicara, Xingyun langsung saja melapuk congok Lin Meng yang sangat berani berbicara ingin menghabisi dirinya. Tentu dia sama sekali tidak takut kepada mereka semua. Lin Meng merasa kebingungan dengan identitas dari pria di hadapannya. Karena ini merupakan kekuatan dari Master Raja Peri. 是不是胡？ Mioshu yang berbicara sombong tadi kini menanyakan apakah sebelumnya mereka pernah membuatnya marah. Mengetahui mereka belum pernah bertemu semakin membuat Mioshu kebingungan mengenai alasan Xingyun menyerang mereka. Swander memberitahu alasan mereka melakukan hal ini karena Gunung Uji telah sering berbuat jahat. Jadi ini merupakan balasan dari semua kejahatan mereka. Namun Xingyun memiliki alasan lain karena dia kekurangan money untuk belanja. Jadi ia berharap agar mereka mau memberikannya sedikit sedekah. Pada awalnya mereka itu ingin melawan Xingyun. Namun di saat Yankan dan Swander mengeluarkan kekuatan mereka, barulah para murid ini terkejut. Karena mereka semua adalah master di ranah Raja Peri. 你们无界山的 没别的。
Sadar kondisi mereka tidak baik-baik saja, Lin Meng mencoba untuk menawarkan kristal naga yang baru saja mereka dapatkan. Jadi, jika mereka mau, dia akan memberikan naga itu. Xing Yun tertarik dengan hal itu, namun dia juga tertarik dengan cincin penyimpanan dan semua jenis harta yang mereka miliki. Maka karena itulah dia ingin semua itu diberikan kepadanya. Bahkan baju yang dikenakan oleh Lin Meng juga ingin Xing Yun minta. Lin Meng berharap agar dirinya tidak dipermalukan lagi. Apalagi Gunung Uji dan Gunung Longyin adalah sekutu, jadi tindakannya ini sudah cukup keterlaluan. Xing Yun tidak peduli dan memintanya untuk menyerahkan semua harta yang mereka miliki. Dan jika satu dupa ini telah habis, maka dirinya akan menghabisi mereka. Yan akan memberitahu bahwa sebagai sekutu, dirinya ini tidak akan menghabisi mereka. Jadi seharusnya mereka ini berterima kasih banyak kepada mereka. Lin Meng paham dan mereka pun segera menyerahkan semua harta yang mereka miliki. 会不会有些不太妥当？赶紧把东西留下，还磨磨蹭蹭，杀价！是盟友的面子上，我们才没有下手。欧巴， Melihat nenek Lin Meng membuat Xing Yun sadar bahwa mereka pernah bertemu. Ia pun memintanya untuk menghampiri dirinya. Tanpa tahu apa-apa, Lin Meng ini langsung saja mendapatkan hadiah dari Xing Yun. Hal ini sontak saja membuatnya terkejut karena bagaimanapun dia itu sudah memberikan segalanya, namun mengapa dirinya masih ditabok. Sebenarnya Xing Yun tidak memiliki alasan yang jelas. Hanya saja wajahnya itu mengingatkan dia dengan teman lamanya. Perkataannya itu semakin membuat Lin Meng kesal. Karena hanya sekedar mirip, dia ini malah dipukuli. Sayangnya dia tidak bisa melawan dan memilih untuk pergi saja. 前辈，没什么，只是因为前辈，跟前辈的一个故人有问题吗？ Namun beberapa saat kemudian, Yan Kan melihat Miao Shu membawa sesuatu. Ia pun meminta untuk menyerahkan benda yang berada di tangannya. Karena jika tidak, dia tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dengan wajah sedih, Miao Shu pun memberikan gelangnya itu. Berhubung mereka sudah menyerahkan semua harta mereka, ia pun berharap agar bisa dibiarkan pergi. Xing Yun paham dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Di perjalanan itu, Lin Meng sangat marah dan berjanji akan membalas perbuatan Xing Yun kepada mereka. Setelah mereka pergi, Xing Yun dan yang lainnya pun langsung berkultivasi. Sedangkan Xuan Er sedang menikmati harta yang baru saja mereka dapatkan. Dia yang sudah selesai menanyakan kepada Xing Yun tentang tindakan mereka. Karena bagaimanapun, mereka sudah mencuri begitu banyak harta dan batu roh dari berbagai sekte di bawah naungan masa tertinggi Jutian. Dan hal ini akan menyebabkan mereka mendapatkan kerugian yang banyak. Jadi apakah mereka tidak takut orang-orang itu akan mencari mereka? Xing Yun menenangkannya karena tidak mungkin bagi mereka bisa menemukannya. Apalagi dia yakin saat ini orang-orang itu pasti sedang berada di Nijing. Terlebih lagi, Gunung Uji memang pantas mendapatkan hal ini. Xuan Er paham, namun dia penasaran kapan mereka bisa menyelamatkan ayahnya. Apalagi dia tidak tahu bagaimana kondisi terkini ayahnya. Xing Yun mengerti apa yang Xuan Er rasakan. Tapi dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkan ayahnya. Karena bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki oleh Master tertinggi Jutian bukanlah tandingan mereka. Jadi karena itulah, mereka harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Untung saja Xuan Er bisa mengerti. Ia berjanji akan terus berusaha untuk menjadi lebih kuat. Xing Yun memintanya untuk tetap berada di sini dan terus berkultivasi. Sedangkan dia dan Yan Kan akan pergi sebentar dan akan kembali menemuinya. Xuan Er sangat penasaran mereka akan pergi kemana. Namun karena Xing Yun merahasiakannya, jadi ia pun yakin mereka pasti akan pergi berkencan. Hal ini membuat Xing Yun malu. Sedangkan Yan Kan malu-malu mau. Xuan Er akan tetap berada di sini dan tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Beberapa saat kemudian, Xing Yun dan Yan Kan pun pergi meninggalkannya. 璇儿，我明白你现在的心情，根本不是9天玄尊。一定会努力的。璇儿，你星哥，啊，我知道了。那 Sino berpindah ke sekte Longyin. Para tetua cukup kesal karena orang-orang Gunung Uji sudah sangat keterlaluan. Jadi mereka harus melaporkan hal ini kepada masa tertinggi Jutian. Karena bagaimana bisa orang-orang itu berani mengambil permingan batu roh murid mereka. Maka karena itulah mereka itu harus memberikan hukuman.
para murid yang habis ditabok oleh Xingyun ternyata berada di sana dan meminta penguasa peri untuk memberikan hukuman. Apalagi mereka mengatakan Gunung Longinlah yang sering memaling orang lain. Perkataan mereka sama saja dengan tidak menghormati Gunung Longin. Para penyerang ini bisa seberani itu karena mengandalkan masa tertinggi Jutian. Jadi karena itulah mereka bertindak sesukanya. Mereka meminta penguasa peri untuk memberikan keadilan bagi mereka. Penguasa peri paham dengan apa yang mereka rasakan. Tapi seharusnya mereka ingat kekuatan masa tertinggi Jutian sudah berada di Mythical Glory. Sedangkan mereka ini adalah epic abadi. Jadi Jutian bisa saja menghabisi dirinya dengan sekali tepukan. Berhubung mereka sudah tunduk kepada Jutian, jadi mereka ini harus tetap turut kepadanya. Tapi para tetua tidak ingin terus seperti ini. Apalagi mereka sudah menjalankan kewajiban dengan baik, namun mengapa mereka malah diinjak-injak seperti ini? Penguasa peri Longin menanyakan kepada ketiga murid ini apakah mereka pernah membuatnya marah. Hal itu membuat ketiga murid ini terdiam, karena pada awalnya merekalah yang bertindak tidak sopan. Penguasa peri sekali lagi memberitahu untuk tidak berselisih dengan Jutian. Jikapun mereka kehilangan sedikit batu roh, seharusnya hal itu tidak menjadi masalah daripada harus berurusan dengan Jutian. Walaupun mereka semua ingin meminta keadilan, tapi penguasa peri sadar dengan kekuatannya. 先主，我们难道无界先主先主？则与之产生冲突。 Nah, pada saat juga seseorang pun datang dengan sangat panik. Ia melaporkan bahwa ruang kultivasi dan kamar tidur dari penguasa peri sudah dibobol oleh seseorang. Jadi, semua batu roh dan harta yang penguasa peri miliki sudah diambil oleh para pencuri. Tidak hanya itu, harta Papilion Sekte sepertinya juga habis dirampok. Tentu hal ini membuat penguasa peri mengamuk. Tapi sayangnya, murid itu tidak tahu siapa pencuri ini, karena dia bergerak terlalu cepat. Sontak saja hal itu membuatnya semakin marah karena bagaimana bisa wajah pencuri itu tidak terlihat. Mendengar semua itu mengingatkan ketiga murid bahwa bisa saja pencuri itu adalah orang-orang dari Gunung Uji. Penguasa peri yang tadi cukup tenang, kini amarahnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dia akan pergi menemui Jutian untuk mencari keadilan bagi sektenya. Tetua di sampingnya mencoba untuk mengingatkan bahwa Jutian ada sosok yang memiliki kekuatan hebat. Jadi jika mereka membuat masalah, maka bisa saja hal ini memperburuk keadaan. Penguasa peri yang sudah sangat marah tidak peduli lagi dengan hal itu. Ia pun meminta para tetua untuk ikut bersamanya. 天之无法无天，定要在九天玄尊大人面前，毕竟是玄尊大人面前的这么算了，即刻出发。 Sino berpindah ke tempat Jutian berada. Yang mana di sini dia masih saja menyerap kekuatan ilahi dari para binatang ilahi. Sepertinya kini kekuatan Jutian sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di saat binatang lain sudah tidak bisa bertahan lagi, di sini ayah biksu terus saja berusaha untuk memberikan perlawanan. Tapi sayang sekali setiap serangannya tidak bisa berbuat terlalu banyak. Beberapa saat kemudian, Fanyin pun tiba untuk menemui Jutian. Sayang sekali Jutian tidak begitu menyukai kedatangannya karena dia sudah gagal dalam menjalankan misinya. Fanyin meminta untuk mendengarkan penjelasannya, tapi Jutian sudah tidak percaya lagi kepadanya. Apalagi dia itu sudah memberikan begitu banyak jenderal iblis, tapi bagaimana bisa dia tetap gagal. Bahkan kedatangannya kemari malah ingin membuat alasan. Fanyin menjelaskan bahwa dalam penyerangan ini dia tidak menduga bahwa Gunung Xuanyu memiliki beberapa master yang berada di ranah demigod. Jadi dia dan para jenderal sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Namun tetap saja Jutian tidak peduli karena gagal tetaplah gagal. Jadi apapun alasannya dia tidak mau tahu. Jutian menanyakan kepada Suyun hukuman apa yang harus dia berikan kepada Fanyin. Apalagi Suyunlah yang mengawasi pertarungan tadi. Mendengar hal ini sontak saja membuat Fanyin terkejut. Karena bisa saja perbuatannya diketahui. Tapi entah mengapa di sini Suyun tidak melaporkan hal itu dan hanya mengatakan Fanyin sudah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi para jenderal sama sekali tidak kuat, jadi kekalahan ini bukanlah kesalahan Fanyin. 玄月山有几个半神之境的高废物，没有完成。林兰，是的，派了意识报复我。会打玄月山的时候失败，跟他无关。今天。 Berkat perkataan Suyun, Jutian pun tidak jadi memberikan hukuman. Namun ia masih penasaran bagaimana bisa Fanyin gagal dalam mengambil alih Gunung Xuanyu.
Fan Yin tidak begitu menjelaskan apapun karena dia hanya berjanji untuk mengalahkan para master demigod Gunung Xuanyu. Namun ia meminta waktu 1 bulan agar kekuatannya bisa meningkat, dan setelah itu semua dia menjamin akan merebut Gunung Xuanyu. Yutian paham dan dirinya ini akan memberikannya waktu. Tapi jika Fan Yin masih gagal, maka seharusnya dia sudah tahu hukuman apa yang akan dia terima. Fan Yin paham, tapi di saat dia ingin pergi, penguasa peri Gunung Longyin pun tiba menemui Yutian. Yutian tidak tahu sebenarnya apa tujuan mereka kemari. Yang mana saja juga, Lan Yin memberitahu tujuannya kemari adalah untuk menuntut Fan Yin. Hal ini tentu membuatnya terkejut karena apa yang telah dilakukan oleh Fan Yin sehingga Lan Yin datang kemari. Lan Yin menjelaskan bahwa Gunung Uji mengirim seorang master untuk menyerang muridnya dan bahkan mengambil harta mereka. Tidaknya itu, mereka bahkan saat berani mengambil harta karun di Gunung Longyin. Fan Yin tidak membenarkan hal itu karena bagaimana bisa mereka melakukan hal itu kepada Gunung Longyin. Tapi Lan Yin tidak peduli dengan perkataannya karena dia sudah yakin ini adalah perbuatan mereka. Fan Yin meminta kepada Yutian untuk tidak percaya karena mereka sama sekali tidak melakukan hal itu. Tidak ingin menyerah, Lan Yin terus saja memaksa Fan Yin untuk mengakui perbuatannya. 到我这里来告状。的灵石，这就不说，派了一群高血口喷人，我无界山，我们没有抢。抢了东西，居然还好意思告状，告到我懒得管你们这些破事。 Akibat keributan yang mereka timbulkan membuat Yutian sangat marah. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa hanya karena masalah batu roh saja Lan Yin datang kemari. Padahal di dalam alam ini seni bela dirilah yang terpenting. Ia pun meminta mereka semua untuk pergi karena dia tidak ingin mendengarkan hal itu lagi. Alhasil mereka semua pun pergi dari hadapannya. Di sini Su Ying berencana untuk pergi dengan Xuanzong. Yutian paham apalagi dalam beberapa hari ini dia akan beristirahat. Jadi dia meminta untuk terus mengawasi mereka agar tidak menimbulkan keributan lagi. Xinru kembali kepada Fan Yin dan Lan Yin, yang mana ia menanyakan apakah mereka memiliki bukti orang-orangnya telah melakukan pencurian. Meskipun tidak memiliki bukti apapun, namun ia tetap yakin orang-orang Gunung Uji lah yang mengambil harta mereka. Apalagi alasan para muridnya bisa menghilang juga masih berkaitan dengan Gunung Uji. Fan Yin sebenarnya sempat kesal, jadi ia pun mencoba memanas-panasi Yan Lin. Akibat hal itu, dia pun semakin marah karena akhirnya Fan Yin mau mengaku juga. Meskipun Fan Yin mencoba untuk berbohong, tapi Yan Lin sudah mendengarkan perkataan dia sebelumnya. Maka karena itulah dia yakin Gunung Uji yang mengambil harta mereka. 你们无界山的人干的，龙隐山抢东西，不就是一点零承认了，果然就是你们干，干的又如何？敢承认了。 什么时候说是我们干？ Dituduh seperti itu benar-benar membuat Fan Yin marah. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa ada penguasa peri sebodoh Yan Li. Mendengar perkataannya semakin membuat Yan Li kesal. Karena tidak hanya mengambil barang-barangnya saja, kini Fan Yin malah berani menghina dirinya. Tentu saja semua perbuatannya tidak akan dimaafkan lagi. Dia pun berjanji akan memberikan hukuman kepada Fan Yin. Tindakannya itu membuat Fan Yin kebingungan bagaimana bisa Yan Lin akan sebodoh ini. Bosan karena terus beradu bacot, jadi Yan Lin pun segera melancarkan serangannya. 我的东西还骂我！ Walaupun mereka berdua sama-sama adalah penguasa peri, tapi bisa terlihat bahwa kekuatan dari Fan Yin lebih unggul dari Yan Lin. Para tetua Gunung Longyin kebingungan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Tentu perkataan mereka sangat tidak masuk akal, karena seharusnya mereka tidak berbicara dan segera saja membantu Yan Lin. Kembali ke pertarungan, yang mana akhirnya para tetua segera memberikan bantuan agar Fan Yin bisa segera dikalahkan. Nah, combo mereka berhasil mengenainya. Fan Yin sangat kesal karena bagaimana bisa ketiga bocil tua ini mengeroyok dirinya. Yan Lin sama sekali tidak peduli jika dirinya dianggap sebagai pengecut. Apalagi Yutian pernah mengatakan semua orang berbicara dengan kekuatan mereka. Karena Yan Lin sudah berani berbuat seperti ini, jadi Fan Yin pun segera menggunakan kekuatannya untuk memanggil semua murid Gunung Uji supaya segera menemui dirinya. 大家凭实力说。 山的弟子们， Melihat kedatangan para murid Gunung Uji membuat Yan Lin ketar-ketir. Para tetua meminta untuk segera mundur karena bagaimanapun musuh mereka terlalu banyak.
Yanlin setuju, tapi dia berencana untuk memanggil muridnya dan memberikan perlawanan. Yanlin segera menjauh dari Fan Yin, namun dia berjanji akan segera mengajar mereka. Melihat Yanlin pergi, tentu Fan Yin tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi ia pun meminta para muridnya untuk melakukan pengejaran. Tidak hanya itu, dia juga meminta semua murid Gunung Uji untuk melancarkan serangan kepada Gunung Longyin. Karena mereka akan meratakan Gunung Longyin. Kita pun dibawa ke Gunung Longyin, yang mana bisa terlihat pertarungan antara murid sedang terjadi. Kembali kepada Fan Yin, yang mana di sini dia itu terus saja mengejar Yanlin sambil melancarkan serangannya. Serangan yang Fan Yin lancarkan berhasil mengenainya. Yanlin yang terluka tidak terima dan ia pun berjanji akan membalas perbuatannya. Pada akhirnya, dia pun menggunakan formasi naga darah milik Gunung Longyin. Fan Yin tahu betul betapa bahayanya serangan itu. Saat juga, muridnya tiba untuk memberitahukan sesuatu hal yang penting. Sebenarnya, Fan Yin tidak mendengarkan hal itu karena dirinya sedang kesulitan. Namun, murid ini memberitahu bahwa aula harta karun Gunung Uji telah dibobol oleh seseorang. Hal itu sontak saja membuat dia terkejut. Apalagi semua barang di aula mereka telah ludes diambil tuyul. Tidak itu, beberapa batu biasa juga diambil. Fan Yin sangat kesal mendengar hal itu. Tapi dia tidak bisa bertindak dulu karena harus berhadapan dengan Yanlin. Merasa ada yang janggal, dia pun memberitahu bahwa mereka telah dijebak. Jadi, dia ingin pertarungan ini segera dihentikan. Namun, Yanlin yang sudah sangat kesal tidak ada niatan untuk mendengarkan perkataannya. Jadi pada akhirnya, dia akan menghabisi Fan Yin dengan formasi naga darahnya. Yanlin semakin kesal karena Fan Yin ini terus saja meremehkan dirinya. Di tengah pertarungan, kita malah dibawa kepada Swaner, yang mana akhirnya Xingyun dan Yanran akhirnya kembali juga. Tanpa berlama-lama, Xingyun pun segera mengeluarkan begitu banyak harta hasil farmingannya dari kedua sekte. Melihat semuanya, membuat Swaner terkejut karena bagaimana bisa Xingyun mendapatkan begitu banyak harta. Tidak hanya banyak, tapi aura spiritual dari semua harta ini juga sangat melimpah. Yan akan memberitahu bahwa di saat jalan-jalan, mereka tidak sengaja menemukan semua harta ini. Jadi, daripada sia-sia, mereka pun memungutnya. Swaner tentu tidak percaya. Tapi Xingyun meyakinkannya dan meminta dia untuk segera menyerap semua ini. Karena cepat atau lambat, Swaner harus segera menerobos petaka ilahi tingkat ketiga. Pada saat juga, Xingyun merasa adanya musuh yang mendekat. Ia pun meminta Yanran untuk menemani Swaner, sedangkan dirinya akan memeriksa hal itu. Di sini, Swaner meminta Yanran untuk segera pergi membantu Xingyun. Karena meskipun dirinya hanya sendirian, namun ia yakin akan baik-baik saja. Yanran meminta untuk tidak khawatir kepada Xingyun. Apalagi tidak mungkin bagi dia meninggalkan Swaner sendirian. Yanran merasa Xingyun seharusnya bisa mengatasi masalah ini. Ia meminta Swaner untuk segera pergi jika ada seseorang yang mengincarnya. Karena jika dia mengejar mereka, mungkin saja semua itu adalah sebuah jebakan agar Swaner bisa sendirian. Sebenarnya, Swaner tidak terlalu mengerti tentang perkataannya. Jadi Yanran hanya mengatakan akan tetap bersamanya. Terlebih lagi, ini semua adalah kemauan dari Xingyun. Walaupun begitu, Swaner ini masih khawatir terhadap Xingyun. Sekali lagi, Yanran menenangkannya karena jikapun musuh yang Xingyun hadapi sangat kuat, dia pasti tahu tindakan apa yang harus dia ambil. Jadi karena itulah lebih baik mereka menunggu di sini. Saat juga, Swaner pun mulai menyerap aura spiritual dari harta yang mereka dapatkan. Sedangkan Yanran juga ikut berkultivasi. 你可以先去帮星云哥哥在这里，万一对方目的是你，想要生。可是星云哥哥他，我们在这里做。 Scene lalu kembali kepada Xingyun, yang mana pada akhirnya dia pun sampai di sebuah tempat. Namun setelah melihat kesana kemari, tidak ada satupun orang yang berada di sana. Hingga pada akhirnya Xingyun menggunakan kekuatannya, barulah orang itu keluar, yang mana ternyata dia adalah Suyun. Melihat kedatangannya membuat Xingyun senang, karena dia menduga Suyun sudah mengingat siapa dia yang sebenarnya. Jadi karena itulah dia datang kemari. Sayangnya ingatan Suyun masih belum kembali.
Ia memberitahu bahwa namanya bukan Suyun, melainkan Linlan. Jadi dia merasa Xingyun telah salah orang. Walaupun penampilan dan rambut Suyun sedikit berbeda, tapi Xingyun saat yakin dia adalah Suyun. Mustahil bagi dia telah salah orang. Hal ini membuat Suyun kebingungan karena bagaimana bisa Xingyun bisa mengenal dirinya sedangkan dia sama sekali tidak memiliki ingatan apapun tentang Suyun. Xingyun memberitahu bahwa dia dan dirinya sama-sama manusia panah dari bumi, yang mana dia dibawa secara paksa ke alam peri oleh penguasa peri Vanir. Dan alasan dia bisa hilang ingatan karena telah dihapus oleh Jutian. Maka karena itulah dia tidak memiliki ingatan tentang kebersamaan mereka. Tapi dia ingin Suyun tahu bahwa alasan dia berada di alam peri ada untuk menyelamatkannya. Pada saat juga Suyun pun mengalami sakit kepala, yang mana secara perlahan ingatan masa lalunya pun muncul kembali, yang mana hampir semuanya ada tentang kebersamaan dia dengan Xingyun. 我不叫雪云，那不，你就是叶雪云。雪云，你才想不起我是谁，抹去了记忆。 Melihat dia kesakitan, Xingyun berusaha untuk mendekat, tapi Suyun segera menghentikannya. Di sini, Xingyun ingin menceritakan sedikit kebersamaan mereka supaya ingatannya bisa kembali. Sayangnya, Suyun tidak mendengarkan perkataan Xingyun karena tujuannya kemari ada untuk menghabisinya. Di saat Suyun terus melancarkan serangan, Xingyun sama sekali tidak ada niatan untuk membalasnya. Bahkan hingga dirinya terluka. Hal itu membuat Suyun kebingungan mengapa dia tidak memberikan perlawanan. 怎么不还手？ Sebagai pria bucin, Xingyun tentu tidak bisa melukai gadis yang dirinya cintai. Mendengar semua itu membuatnya terkejut, tapi Suyun tidak peduli dan kembali melancarkan serangannya. Melihat Xingyun terluka, tiba-tiba saja dia merasa khawatir. Dan di saat dia ingin menghabisi Xingyun, entah mengapa ada yang menjanggal hati Suyun. Ia penasaran apakah Xingyun tidak takut jika dia menghabisinya. Meskipun Suyun masih belum mengingat apapun, tapi Xingyun percaya ada sedikit jejak ingatannya di dalam hati Suyun. Karena jika tidak mungkin bagi Suyun kemari menemui dirinya. Suyun pun penasaran sebenarnya siapa dia. Xingyun mulai memberitahu namanya dan sebenarnya Suyun adalah miliknya. Tapi dia tidak bisa terlalu menjelaskan yang membuat Suyun yakin dia ini sedang berbohong. Walaupun hal ini sangat sulit untuk dia jelaskan, tapi Xingyun memberitahu sudah berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang sudah mereka lewati. Jadi Xingyun pun mulai menganggap dia sebagai bagian dari hidupnya. Jika Suyun dalam bahaya, maka dia pasti akan segera melindunginya. Perasaan ini tidak bisa Xingyun jelaskan karena semua itu melebihi kata cinta. Yang mana intinya mereka ini sudah menjadi keluarga. Melihat wajah serius dari Xingyun membuat Suyun yakin pria di hadapannya ini berkata dengan apa adanya. Saat itu juga kepalanya kembali sakit. Kemungkinan besar ingatan Suyun sedang terbelenggu. Xingyun berusaha untuk membantu, tapi Suyun tidak ingin didekati dan pada akhirnya memilih untuk pergi. 你是我的，若是你遇到威胁我的谁，但是我说不清楚。你 Setelah melihat semua itu, Xingyun yakin dia pasti telah mengingat sesuatu. Jadi karena itulah dia berencana untuk membantunya mengingat semua ingatannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.